Pernahkah kamu berpikir bagaimana awal mula manusia menciptakan sepeda? Dari alat transportasi sederhana yang dulu dianggap berbahaya, hingga sekarang menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Bahkan, sepeda kini menjadi simbol kebebasan, olahraga, dan teknologi masa depan. Selamat datang di channel yang penuh inspirasi dan informasi, tempat di mana semua hal menarik berkumpul. Dari teknologi terbaru yang bikin hidup makin canggih, budaya unik yang bikin kita bangga, hingga style dan makanan yang lagi hits. Nggak cuma itu, kita juga bahas info viral yang lagi rame, serta sejarah yang penuh pelajaran. Jadi, buat kalian yang suka eksplorasi dunia dari berbagai sisi, channel ini adalah tempat yang pas banget buat kalian. Yuk, kita mulai perjalanan serunya sekarang. Tapi tahukah kamu, sepeda pertama kali diciptakan tanpa pedal, dan ada masa di mana sepeda hampir dilarang selamanya karena dianggap mengancam keselamatan. Hari ini, kita akan menelusuri sejarah sepeda dari awal hingga sekarang dengan fakta-fakta mengejutkan yang jarang diketahui orang. Jadi, pastikan tonton sampai habis, karena di akhir video ada fakta yang bisa mengubah cara pandangmu tentang sepeda. Tahun 1718, seorang pria Jerman bernama Karl von Drais menciptakan alat yang disebut Laufmaschine atau Draisienne. Ini adalah kendaraan kayu beroda dua yang digerakkan dengan kaki, tanpa pedal. Mengapa Karl von Drais menciptakan ini? Pada saat itu, kuda sangat mahal dan sulit dipelihara, sehingga banyak orang mencari alternatif transportasi. Namun, Laufmaschine ini masih jauh dari kata nyaman, apalagi efisien. Pada awalnya, orang-orang tertarik, tapi banyak juga yang menganggapnya aneh dan berbahaya. Barulah pada tahun 1890-an, di Prancis, sepeda mulai mengalami revolusi besar. Pierre Michaud dan anaknya menambahkan pedal pada roda depan, dan inilah yang akhirnya dikenal sebagai velocipede atau bone shaker, karena getarannya sangat terasa saat dikendarai. Tapi masih ada satu masalah besar, sepeda ini tidak nyaman. Roda kayunya keras dan jalannya masih kasar. Kemudian muncullah penny farthing di tahun 1870-an. Sepeda ini memiliki roda depan yang besar dan roda belakang kecil, membuatnya lebih cepat. Tapi masalahnya, sepeda ini sangat sulit dikendalikan. Jika pengendara jatuh, mereka bisa mengalami cedera serius. Hingga akhirnya, pada tahun 1885, John Kemp Starling menciptakan safety bicycle dengan ukuran roda yang lebih proporsional, rantai, dan sistem rem yang lebih baik. Inilah model sepeda yang akhirnya menjadi dasar dari sepeda modern yang kita kenal sekarang. Seiring berjalannya waktu, sepeda semakin disempurnakan. Pada awal abad ke-20, muncul ban karet yang lebih empuk, rangka besi yang lebih ringan, serta gear yang memungkinkan pengendara mengatur kecepatan dengan lebih baik. Sepeda pun berkembang menjadi berbagai jenis. Sepeda balap dirancang untuk kecepatan dan aerodinamis. Sepeda gunung, MTB, didesain untuk medan terjal dan ekstrim. Sepeda lipat praktis untuk dibawa kemana saja. Sepeda listrik, e-bike, teknologi terbaru yang membuat bersepeda lebih mudah dan nyaman. Bahkan sekarang, banyak negara yang mengandalkan sepeda sebagai alat transportasi utama. Di Belanda misalnya, jumlah sepeda lebih banyak dari jumlah penduduknya. Tapi, tahukah kamu? Dulu, ada satu peristiwa yang hampir membuat sepeda dilarang sepenuhnya. Pada akhir abad ke-19, sepeda mulai populer di kalangan wanita. Ini dianggap berbahaya oleh sebagian masyarakat karena wanita mulai lebih bebas bepergian sendiri. Bahkan, beberapa kelompok mencoba melarang wanita mengendarai sepeda dengan alasan tidak sopan atau berisiko tinggi. Tak hanya itu, di beberapa negara ada yang percaya bahwa sepeda bisa menyebabkan penyakit aneh yang disebut bicycle face, yaitu ekspresi wajah yang katanya bisa berubah permanen karena terlalu sering mengayuh sepeda. Namun, semua anggapan ini terbukti keliru, dan sepeda justru menjadi alat transportasi yang semakin berkembang pesat hingga sekarang. Sekarang, inovasi sepeda semakin canggih. E-bike dengan AI yang bisa menyesuaikan kecepatan otomatis. Sepeda tenaga surya yang tidak perlu diisi ulang. Sepeda otonom yang bisa dikendarai tanpa perlu dikayuh. Bukan tidak mungkin, di masa depan, sepeda akan semakin terintegrasi dengan teknologi canggih dan menjadi solusi transportasi ramah lingkungan yang lebih luas. Sepeda telah melewati perjalanan panjang, dari kendaraan tanpa pedal hingga teknologi masa depan. Sekarang, sepeda bukan hanya alat transportasi, tapi juga gaya hidup.
Nah, setelah menonton video ini, apa pendapatmu tentang sejarah sepeda? Pernahkah kamu mengalami momen bersejarah dengan sepeda? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.